Selamat malam pemirsa, Anda kembali di Visi Negarawan bersama saya Indra Molan. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan. Bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Belum ada periode DPR yang bersih dari kasus korupsi. Adalah kritik tajam terhadap moralitas anggota dewan yang terhormat. Kritik itu merupakan hasil pengamatan Indonesian Corruption Watch beberapa waktu lalu. ICW juga menganalisa 4 akar persoalan korupsi di Senayan, yaitu biaya politik yang tinggi, beban pendanaan partai politik, motivasi menjadi anggota DPR, serta konflik kepentingan yang kerap terjadi. Bancakan anggaran, bancakan proyek, hingga bancakan kuota adalah sebagai modus memperkaya diri. Menurut data KPK, sejak berdiri hingga Januari 2024, ada 344 anggota DPR dan DPRD yang menjadi pesakitan KPK. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptus dan corruptio, artinya kebusukan, kebejatan, tidak bermoral, dapat disuap, atau penyimpangan dari kesucian. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memetakan 30 jenis korupsi yang disederhanakan menjadi 7 jenis, yaitu terkait kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Catatan penegakan hukum KPK menunjukkan DPR menjadi salah satu pilar triumvirat korupsi bersama birokrasi dan swasta. Namun, catatan itu hanya mampu merekam tindak pidana korupsi yang terang benderang. Selain tindak pidana korupsi yang jelas ilegal, diduga banyak pula korupsi yang dapat disulap seolah legal. Dengan kewenangannya, praktek perburuan rente yang sejatinya ilegal dibuat payung hukum agar sah secara prosedural. Tokoh bangsa Gus Dur bahkan dikisahkan pernah menyesal telah menyamakan DPR dengan taman kanak-kanak. Pasalnya, anak TK cerdas dan kreatif dalam belajar, sedangkan DPR cerdas dan kreatif dalam mencari celah mencari uang. Rakyat berharap DPR menjaga marwah dan keluhurannya. Anggota dewan merupakan warga negara istimewa yang mendapat mandat untuk mengarahkan serta mengawasi pengelolaan negara dan sepak terjang penguasa. Tentu dengan harapan mereka yang berburu kursi dewan tidak bertujuan untuk menimbun kekayaan. Kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar. Negara yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adidaya. Kita menuju ke arah sana. Maka pikiran-pikiran kita, baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita miliki, attitude, kepribadian, mental, dan moral kita, haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu. Obat yang paling mujarab saat ini, apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini, adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, suri keteladanan. Bung Hatta pernah berujar, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun kurang jujur sulit diperbaiki. Sistem rekrutmen anggota legislatif berdasarkan demokrasi elektoral memang tidak mampu membedakan kandidat berintegritas
dengan kandidat yang pragmatis. Syarat menduduki kursi dewan hanya mendapat dukungan suara yang cukup. Seleksi caleg berintegritas sebenarnya tugas partai politik. Undang-undang parpol dan undang-undang pemilu memberikan kewenangan terlalu besar kepada parpol untuk melakukan rekrutmen caleg tanpa membekali perangkat standarisasi kualitas hasil rekrutmen. Ditambah lagi, sistem politik kita memaksa parpol bersikap pragmatis sehingga menggunakan elektabilitas dan kemampuan finansial sebagai alat rekrutmen caleg. Ya, sejak KPK berdiri hingga Januari 2024, sedikitnya 344 anggota DPR dan DPRD telah menjadi pesakitan KPK. Menurut catatan, KPK belum ada periode DPR pasca reformasi yang bebas dari tindak pidana korupsi. Kolumnis Australia Kenneth Davidson menulis bahwa uang adalah akar kejahatan politik. Kasus korupsi, gratifikasi, calo anggaran, calo proyek, hingga calo kuota berulang kali menjerat para wakil kita. DPR menjadi penopang triarki rasuah bersama pejabat eselon dan pihak swasta. Bapak Sosiologi Max Weber menyatakan politik adalah tugas, jabatan, dan panggilan hidup. Sayangnya lembaga politik kerap disalahgunakan sebagai medan transaksi dan komersialisasi oleh para politisi yang ingin memperkaya diri. Filsuf Inggris Aldous Huxley menyebut mereka sebagai political merchandiser atau pedagang politik. Bung Hatta pernah berujar, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman. Namun, kurang jujur sulit diperbaiki. Apakah jabatan hanya batu loncatan untuk meraih kekuasaan lalu menimbun kekayaan? Apakah usai berebut kursi, anggota DPR lalu sibuk mencari celah korupsi? Untuk membahasnya malam hari ini telah hadir 3 narasumber, Guru Besar Filsafat Politik Profesor Dr. Wahyu Wibowo. Selamat malam Pak Wahyu. Kemudian cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Malam. Dan Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said. Pak Sudirman Said, selamat malam. Selamat malam, Pak Chandra. Visi Negarawan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, seperti yang sudah saya perkenalkan di segmen awal tadi, ada Pak Sudirman Said, lalu ada Profesor Wahyu, dan kemudian Pak Sukidi ya. Tadi sudah digambarkan dalam berita sebelumnya, bagaimana anggota DPR sejak pasca reformasi itu sampai sekarang hampir di setiap periodenya itu ada yang terjerat kasus korupsi. Dan angkanya tadi sudah disebutkan sekitar 344 baik di DPR maupun DPRD. Tapi saya ingin menariknya juga jauh lebih luas. Saya ingin mengajak dulu, saya membacakan data dulu. Bagaimana indeks persepsi korupsi selama kurang lebih 10 tahun ya pemerintahan Jokowi ini. Kalau dilihat dari periode pertama 2014 ke 2019 itu sebenarnya indeks persepsi korupsi kita naik dari skor 34 sampai di 2019 itu 40. Cukup baik sebenarnya naik indeks persepsi korupsinya. Tetapi di periode kedua 2020 itu kembali anjlok ke 37. Dan 2021 itu 38 sempat naik satu skor gitu. Tapi di 2022 dari 38 anjlok. Ini bukan turun tapi anjlok. 34 dan stagnan sampai 2024 nih. Artinya ini sebenarnya tidak kemana-mana. Agenda pemberantasan korupsi kita ini tidak kemana-mana sejak Presiden Jokowi menjabat 2014. Jadi 34 kembali ke 34 sebenarnya. Nah, indeks negara hukum juga ada nih Pak Sudirman dan Pak Sukidi. Terakhir keluar baru 2023, jadi 9 tahun pemerintahan Jokowi. Ini stagnan antara di posisi nilai 0,52 sampai 0,53 saja. Nilai tertinggi 1. Artinya juga kita tuh berada di peringkat 66 dari 142 negara. Penegakan hukumnya pun juga nggak keren gitu sebenarnya di zaman Jokowi ini. Saya ingin melihat jauh lebih luas, tidak hanya berbicara angka. Karena kalau mengutip Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa kemanapun sekarang kita melihat ada korupsinya. Pak Sudirman Said, menurut Pak Sudirman sebenarnya akar masalah perilaku koruptif kita itu ada di mana sih?
Iya, terima kasih Mas Sin. Jadi kalau kembali ke indeks sebentar ya. Indeks 2014 menuju 2019 itu kan terkesan naik. Trennya naik ya. Tapi itu sebenarnya adalah hasil dari perbuatan kita di tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Jadi periode Pak SBY itu bagaimanapun dari seluruh presiden yang pernah kita punya, salah satu yang komit pada penegakan governance. Nah begitu polisi-polisi Pak Jokowi mulai terjadi 14 terus sampai 19, itu dampaknya baru terasa pada tahun-tahun berikutnya. Jadi sebetulnya memang betul bahwa ada kecenderungan kita ini U-turn, kembali kepada titik awal yang sudah dinaikkan dengan susah payah oleh KPK berdiri, PPATK berdiri, MK sukses gitu ya. Tapi kemudian oleh praktek-praktek bernegara belakangan mengalami kemerosotan. Itu hari ini menjadi bukti semuanya karena indeks demokrasi turun, indeks hukum tadi juga turun, IPK turun, secara ekonomi kesenjangan naik gitu. Jadi ini yang menjelaskan mengapa keadaan seperti sekarang kita rasakan. Nah tentu saja saya tidak ingin berprasangka buruk kepada DPR yang sekarang yang ke depan karena kita harus beri kesempatan. Tapi memang kenyataannya sejak reformasi kita pernah mengalami anggota DPR 50 orang digiring ke KPK dalam urusan ada keterlibatan dalam alih fungsi lahan ya. Pernah juga mengalami 30 orang anggota DPR digiring ke KPK karena urusan cek lawat tahun 2009 kalau tidak salah. Tapi juga kalau saya lihat angkanya tahun 2009 itu budget anggota DPR per kapita itu hanya 3, sekian miliar. Karena dari 1,7 triliun dibagi jumlah anggota. Sekarang itu budget per kapitanya 15,9 miliar per orang per tahun. Jadi naik 5 kali lipat lebih itu. Tetapi yang terjadi adalah anggarannya makin tinggi. Tentu saja jatuhnya per kapita makin besar, tapi kemudian perilaku korupsinya tidak menurun. Padahal teorinya katanya kan diberikan kesejahteraan lebih baik. Kesejahteraan baik, maka koruptifnya hilang. Ya ternyata tidak begitu. Bahkan korupsi dengan skala besar seperti EKTP itu kan raksasa itu. Itu terjadi pada masa di mana kompensasi maupun kesejahteraan anggota DPR cukup baik. Nah yang kita khawatir adalah begini, keadaan sekarang ini kan warna DPR ke depan didominasi oleh 3 unsur. Satu, petahana, yang memang sudah lama ada di sana. Yang kedua, pengusaha, yang masih terus menjalankan bisnisnya. Yang ketiga adalah anak-anak muda dan artis. Sayangnya anak-anak muda itu sebagian besar terkoneksi dengan yang disebut dinasti politik. Jadi apakah anaknya, istrinya, atau mantunya segala. Jadi ini sesuatu yang barangkali memang memerlukan perhatian dari kita semua dan kita tidak boleh berhenti menyampaikan suara kritis karena mereka adalah wakil kita dan harus kita sayang, harus kita jaga supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada periode-periode sebelumnya gitu. Ketika semua elemen ada perilaku koruptifnya, bahkan tadi digambarkan bagaimana di wakil rakyat saja seperti itu dan kondisi komposisinya sekarang seperti itu Pak ya, didominasi oleh pengusaha, selain incumbent juga ada yang pengusaha di situ kan. Sementara juga yang anak-anak muda yang disebut influencer mungkin Pak ya, atau mungkin selebritas, tapi ada koneksinya dengan dinasti. Betul. Nah ini kan memang jadinya kita semua skeptis. Tapi sebenarnya itu akan Pak Sugidi akan bisa dihalau itu skeptisme tadi itu atau keraguan tadi itu, kita bisa keluar dari jebakan perilaku yang koruptif kalau ada suri tauladan. Tadi diingatkan oleh Pak Surya Paloh, ada suri tauladan dari kepemimpinan nasional harusnya. Menurut Anda gimana Pak Sugidi? Ya saya kira ikhtiar terbaik untuk memperbaiki Republik ini pertama dan utama adalah melalui suri tauladan itu sendiri. Karena keteladanan itulah yang sebenarnya absen dalam penyelenggaraan Republik. Dalam konteks modern, keteladanan itu adalah yang disebut sebagai public virtue, keutamaan publik. Karena penyelenggaraan Republik tanpa keutamaan publik itu pasti terjatuh pada kaki stokrasi. Pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang yang secara moral itu buruk dan secara kemampuan itu paling tidak berkompeten. Karena itu keteladanan yang digaungkan oleh Bang Surya
itu sebenarnya menjadi pekerjaan terbesar dari bangsa ini. Ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi, itu mulai dari keteladanan itu sendiri. Betul. Hidup sederhana, dengan tidak terlibat pada konflik kepentingan, menggunakan negara semata-mata sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat, bukan keluarga, bukan sanak famili, bukan kroni, dan seterusnya. Dan pengantar ini cukup bagus karena ada kutipan dari Bung Hatta, salah satu keteladanan yang hilang dari penyelenggaraan republik ini adalah kejujuran. Betul. Karena itu kejujuran itu sulit diperbaiki. Yang terjadi adalah kebohongan yang semakin menjadi satu habit of the leaders. Kebiasaan yang umum di kalangan pemimpin kita, bahwa dalam politik kebohongan itu dianggap sebagai satu hal yang wajar. Dan ini saya kira Normalisasi kebohongan oleh pejabat publik, apalagi di level kepemimpinan nasional. Gitu. persis sekali. Dan itu sebenarnya sistem tata nilai kita yang betul-betul rusak oleh praktek kebohongan yang terstruktur, masif dan sistematis itu sendiri. Dan ini dirawat dalam penyelenggaraan negara. Kebohongan, hipokrisi, kemunafikan, itu adalah bagian yang semakin telanjang dalam penyelenggaraan negara. Sehingga kita sulit sekali menemukan pemimpin yang memiliki public virtue, memiliki nilai integritas, kejujuran, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada apa yang oleh Ben Anderson sebut sebagai long life shame. Sikap hidup rasa malu selamanya. Ketika penyimpangan-penyimpangan moral terjadi pada republik dan itu diatasnamakan negara itu sendiri. Ketiadaan rasa malu inilah yang sebenarnya membuat orang akhirnya melakukan kerusakan demi kerusakan secara vulgar, secara luas. Dan jangan dikira bahwa mereka yang memperoleh posisi tertinggi dikira memberikan bakti pada tanah air, tapi sebenarnya merusak tanah air. Dan kerusakan yang paling parah itu ada pada 3 aspek. Pertama, demokrasi dibunuh. Sebagai satu sistem yang lebih memberikan nilai meritokrasi kepada setiap warga negara untuk memajukan republik. Yang diagung-agungkan adalah nepotisme itu sendiri. Nepotisme itu membunuh harapan kepada generasi muda. Untuk memperoleh ruang permainan yang setara, memajukan republik. Inklusivitasnya. Yang kedua, konstitusi dibegal. Sehingga pembegalan konstitusi ini adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan tanpa dirinya merasa sebagai seorang penjahat. Dan ini begitu itu sepertinya paket lengkap sekali ya. Ini karakter bohong dinormalisasi, melakukan kejahatan, tidak merasa sedang melakukan kejahatan, mengutamakan nepotisme, tapi merasa sedang menjalankan demokrasi, padahal demokrasi semu begitu ya. Bagaimana? Itu adalah bagian dari kejahatan. Kejahatan yang telah begitu menjadi satu kewajaran karena dipraktekkan secara biasa, secara wajar, secara vulgar. Sehingga kita tanpa sadar memasuki satu normalisasi dari penyimpangan moral, dari kejahatan, yang membuat republik ini bergerak bukan dengan keutamaan publik, tapi dengan kerusakan moral yang sudah sedemikian parah. Dan ini tidak disadari oleh pemimpin. Sehingga kita hanya menunggu. Itu efeknya ke bawahnya maka semakin brutal lagi ya? Semakin brutal. Karena tidak ada suri tauladan tadi, kan Anda menyebutkan tadi, artinya sekarang tidak ada suri tauladan sehingga ke bawahnya makin brutal. Di bidang apa terjadi korupsi, di bidang apa terjadi korupsi, di bidang apa terjadi korupsi. Suri tauladan mestinya dimulai dari pucuk pemimpin nasional. Betul. Karena apa? Karena keteladanan tidak diteladankan oleh pucuk pemimpinan nasional, maka yang terjadi adalah ke bawah semua tinggal melihat pada. Prof Wahyu, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, sebenarnya dari sisi peraturan perundangan kita punya sebenarnya, bahkan mungkin detail sebenarnya di situ. Terlepas soal pro kontra revisinya ya. Lalu kemudian lembaga yang khusus menangani itu juga ada, selain lembaga penegak hukum yang regulernya tentu saja. Tetapi seolah-olah kalau kita lihat itu peraturan perundangan tidak membawa deterrent effect
terhadap ketika berbagai kasus ada, rame di awal, ternyata hukumannya 4, 5 tahun, itu belum termasuk potongan-potongan masa tahanan dan lain sebagainya. Lalu kita juga melihat seolah-olah penjara tidak menjerakan. Penjara tidak menjerakan. Ini akhirnya ya korupsi paling ditahan 3 tahun, 4 tahun, bebas. Sementara untuk perampasan aset juga belum ada. Jadi orang kayak korupsi menjadi persoalan yang ya ini normal, yang nggak korupsi itu yang aneh nanti begitu. Bagaimana Anda melihat soal fenomena ini? Saya Perilaku koruptif ini. tertarik dengan ungkapan tadi bahwa penjara tidak Menjerakan. menjerahkan. Namanya juga bukan penjara kan? Oke. Nah itu. Namanya bukan penjara. Bukan kan? Kan namanya apa sekarang, Mas Indra? Penjara namanya apa? Apa rutan? Rumah tahanan. Rumah satu lagi, tahanan. lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Iya kan? Oh, namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi memang Iya, harus iya. nah ini ya, secara hakiki Iya. pemahaman tentang nama itu sendiri atau istilah itu sendiri juga Iya, akan iya. membawa itu. Jadi kalau tadi korupsi dikatakan bahwa apa tadi misalnya terjadi terus umpamanya gitu Iya, ya, iya. itu sebetulnya memang suri tuladan tadi. Sorry, tolong. Suri tuladannya ya. Itu dari mana? Ya. Kan ada yang namanya belanja politik, Iya. mahal banget, mahal sekali. Setelah itu ada kesempatannya pada orang-orang ini, Iya. ya kan? Tapi kemudian sistem di partai itu, partai-partai ini, kita kan mengadakan perwakilan kepada memberi perwakilan kepada orang itu sebagai wakil rakyat di partai. Iya. Partainya juga melepas begitu aja. Jadi sampai kapanpun juga. Suri tauladan dari masing-masing partai Nah, tadi politik. dikatakan oleh ya. Pak Sugidi suri tauladan dari apa? Pucuk pimpinan nasional. Ya pucuk pimpinan kan juga bisa ke partai-partai itu. Didiamin aja selama ini. Jadi begitu belanja politiknya harus beli kursi. Oke. Nah, itu yang terjadi Mas Indra. Iya, iya. Jadi ada hubungannya dengan sistem politiknya ya berarti ya. Ada sistemnya. Ketika sistem politiknya brutal, Nah. disebut one man, one vote, one value, terus kemudian money politik menjadi seolah Iya. kewajiban yang tidak bisa dihindarkan, maka ada political cost yang besar di sana. Nah, itu Political dia. cost yang besar, maka harus mencari gantinya saat sudah terpilih. Kesempatannya kan banyak karena diberi kesempatan oleh partai. Oke. Tadi lembaga yang dikatakan bahwa lembaga penanganan korupsi, ini kan selama ini juga kita lihat kan kurang berhasil kan. Pemberitaan begitu ngomongnya. Dari penglihatan masyarakat juga sudah tahu itu, ya kan. Tapi tadi ada yang menarik Mas Indra. Ketika Mas Indra menyebut Max Weber ya di awal tadi kan. Iya, oke. Nah itu perlu digarisbawahi Iya. karena beliau mengatakan sistem korupsi itu ada berkaitan dengan 3 hal. Oke. Satu mengenai otoritas, adanya otoritas. Yang kedua mengenai legitimasi. Ini membuat itu semua. Yang ketiga adalah adanya pemerintahan. Ini kan gara-gara itu tanda petik ya. Jadi kalau otoritas mau sistem raja atau mau sistem presiden atau mau sistem apapun, pasti tidak mungkin dia sendiri. Dia akan memberikan otoritas kepada orang-orang itu. Yang menjalankan pemerintahan bukan dia. Dan saya percaya itu dengan Max Weber. Max Weber ini kan tidak hanya terkenal sebagai ahli sosiologi, macam-macam kan. Ahli televisi juga barangkali kan. Seperti ahli MC seperti Mas Indra juga kan gitu. Jadi itu. Jadi entah itu presiden, entah itu raja. Oke. Jadi ketika ada seseorang menteri mengatakan Raja Jawa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya boleh diketawain sih, terserah ya. Boleh mengatakan Raja Jawa. Mau Raja Jawa kayak, mau Raja mana kayak, mau presiden kayak, pasti dia memberikan kesempatan kepada timnya. Tim itulah yang membuat jalannya politik dia, jalannya pemerintahan dia, karena di situ ada otoritas. Jadi percaya nggak percaya pasti itu terjadi. Kemudian otoritas ini kan jadi orang-orang itu kan lowong pada itu kan. Tadi yang saya katakan, kok tidak ada partai yang ngawasi itu, ya kan. Kemudian ada legitimasi ini berkaitan dengan ada yang tradisional karena memang ada kekuatan tradisi di situ. Bukan kita saja kan, artinya bukan
orang Indonesia kan tradisi-tradisinya banyak gitu ya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan legitimasi karismatik, memang dia karisma gitu, seperti Mas Indra gitu kan, karismatik gitu ya. Ini kan suasananya tegang tapi seru gitu kan. Oke. Jadi Mas Sudirman Said. Pak Sudirman lihat tuh ngantuk-ngantuk gitu kan. Pak Kidi dengan picinya kan. Jadi artinya ya kan. Nah kemudian ada yang disebut dengan legitimasi rasional. Oke. Itu maksudnya apa? Kepercayaan orang terhadap absahnya atau keabsahan dari hukum. Nah itu ada. Ya, ya. Oke. Tapi menurut si Weber tadi memang itu legitimasi 3 itu muncul semua. Oke. Baik. Gitu. Ya. Kalau kita lihat dari lembaga pemberantasan korupsi dulu ya, KPK terutama hal ini. Beberapa waktu terakhir ini kita lihat ternyata komisioner-komisionernya banyak sekali disinggung soal masalah etik. Selain pidana juga ada. Nah ini yang kemudian akan kita bahas. Bagaimana kalau kemudian garda terdepan, lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, ternyata komisionernya banyak melakukan persoalan-persoalan etik. Kita akan ulas setelah jeda, Bapak-Bapak. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Bagaimana kita bisa berharap perilaku koruptif di Republik ini akan bisa terkikis habis begitu ya, jika kemudian lembaga yang ditunjuk sebagai pemberantas korupsi terdepan, KPK tentu saja, kita melihat para komisionernya ternyata banyak terlibat persoalan-persoalan etik ya. Kalau kita lihat paling tidak di beberapa periode terakhir inilah, itu ada beberapa nama ada di bawah ke Dewas, ya, itu kan sudah jelas ada persoalan etik di sana. Kalau Pak Sudirman melihat bagaimana Pak Sudirman sebelum kita bicara di DPR-nya sendiri ya, di lembaga yang harusnya membersihkannya kan, kalau ada apa terminologi bagaimana mau membersihkan lantai yang kotor kalau sapunya juga kotor. Gitu. Ini saya sebenarnya agak sulit bicara karena kemarin saya mendaftar sebagai Capim KPK kan. Oke. Tapi sudah bebas. Lolos ini, Pak? Jadi tidak lolos, jadi boleh bebas bicara. Ya. Saya kira itu problem yang saya ingin mengaitkan statement Prof. Sukidi tadi dengan kata-kata Bang Surya dan juga aspek legalistik. Ya. Ada beberapa cara pandang dalam mengelola negara. Yang pertama pandangan yang primitif. Semuanya boleh gitu ya. Keserakahan yang berlaku gitu. Yang di tengah barangkali legalistik. Oke. Nah yang ke atas tuh, yang paling atas, paling luhur itu pandangan etik. Nah, selama pimpinan tertinggi negara atau para pengelola negara itu berpikir legalistik, Ya. hukum itu bukan dipakai untuk menjadi guide dalam mengelola kebijakan, tapi hukum dipakai melegitimasi maksud kepentingannya gitu. Termasuk undang-undang dirubah, ya. Bagaimana mengusahakan supaya kepentingan diri dan keluarganya itu tercapai. Jadi cara pandang legalistik itu malah berbahaya karena begitu Anda posisi paling tinggi, mau jadi dirut, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, apalagi presiden, bisa merubah hukum gitu. Jadi persoalan kita emang sepakat sekali dengan Bang Surya tadi dan juga dengan para profesor ini. Ini persoalan keteladanan. Kita kehilangan fungsi utama dari pemimpin, yaitu memberikan teladan terhadap nilai luhur. Sekarang ini kekuasaan diterjemahkan dengan sederhana. Sederhananya adalah seolah-olah kekuasaan hanya privilege, hanya keutamaan, hanya fasilitas, akses kepada sumber daya gitu. Tapi sisi lainnya tidak diperhatikan. Sisi lain dari kekuasaan itu kan pengorbanan, tanggung jawab, keteladanan, sampai pada urusan-urusan sifatnya adalah memang serve the people gitu. Oke, iya. Nah, sekarang kembali pada urusan KPK tadi. Sebetulnya di mana-mana di seluruh dunia, tanpa komitmen pimpinan tertinggi negara, sulit rasanya, bukan sulit rasanya, sulit terbukti untuk mengatasi korupsi. Jadi perilaku teman-teman di KPK, para pimpinan yang seperti sekarang itu adalah buah dari yang memilih kan. 5 tahun lalu, 5 tahun yang lalu lagi gitu. Baik itu pilihan presiden, pilihan pansel maupun pilihan dari anggota DPR. Jadi ini berkelindang menjadi satu lingkaran setan yang
mutusnya kapan? Mutusnya tadi. Kalau ada satu sikap keluhuran dikembalikan, kepemimpinan dikembalikan, itu baru akan bisa diurai. Selama kita terus-menerus melihat malah justru saling berkolusi, malah saling itu akan makin parah. Jadi keadaan KPK sekarang kalau Mas Indra tanya itu adalah buah dari keputusan 5 tahun lalu. Memilih orang-orang bermasalah dan akhirnya jadi lebih. Karena legalistik tadi sudut pandangnya mungkin ya. Jadi kepentingannya apa dan kebetulan memang untuk memilih calon pemimpin KPK ini kan kewenangan dia diproper oleh anggota DPR juga. Sementara kalau ada DPR-nya berkolusi kepentingannya supaya aman, maka dipilih orang-orang yang memang akhirnya kita bicarakan sekarang ini tidak etiknya bermasalah dan lain sebagainya. Dan lebih jauh dari itu kan undang-undang KPK-nya direvisi supaya bisa diatur kan. Nah kemudian ternyata belakangan muncul agenda-agenda yang sekarang kita baru tahu semua. Dan tadi apa yang hilang adalah fungsi utama dari kepemimpinan, yakni keteladanan. Gitu. Dan itu barangkali PR kita bersama. Oke. Kalau kembali ke soal etik tadi ya, banyak pejabat kita ini yang masih legalistik, termasuk mungkin anggota DPR yang kemudian angkanya tadi disebutkan hampir tidak ada sejak era reformasi itu yang nggak kena kasus, pasti ada yang kena begitu. Artinya etik dari para anggota DPR dan lain sebagainya ini, pejabat-pejabat kita yang masih bersudut pandang legalistik ini akan sulit, masih sulit kita menuju ke level etik tadi itu, menurut Anda Pak Sugidi? Sebenarnya itu kesalahan kita sebagai bangsa bahwa kita memiliki satu standar moral yang rendah. Sehingga penyelewengan moral itu menjadi kebiasaan hampir di semua lini penyelenggara negara. Karena kita tumbuh menjadi satu bangsa dengan standar moral yang rendah, maka akhirnya kita menjadi satu bangsa yang tidak punya ketaatan pada hukum. Standar moral yang rendah di kita sebagai bangsa itu, apakah kita sebagai masyarakat memang standar moral kita rendah atau bagaimana? Iya. Apa contohnya misalnya? Baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan kita berbangsa. Contoh dalam penyelenggaraan negara, terutama pada praktek ketaatan pada hukum yang begitu rendah. Bukan soal ketaatan pada hukum saja, tetapi hukum justru ditelikung menjadi senjata politik untuk menekan para pesaing politik, untuk menikam mereka yang berbeda pandangan politik, dan terutama untuk menjadi alat sandera bagi mereka yang tidak tunduk pada kekuasaan. Ingat bahwa kepatuhan pada hukum itu adalah aset terbesar dari kekayaan suatu negara. Orang seringkali memiliki pandangan lama bahwa suatu negara menjadi kaya karena sumber kekayaan alam. Dan itu keliru. Karena sumber kekayaan alam itu hanya menempati 23% dari kekayaan suatu negara. Yang justru terbesar, dan ini yang mengejutkan menurut Bank Dunia, adalah kepatuhan pada hukum itu menempati 44% dari kekayaan suatu negara. Ini bisa membayangkan bahwa kepatuhan pada hukum kita yang amat sangat rendah, terutama di kalangan penyelenggara negara, itulah membuat bangsa ini tidak pernah bisa maju. Karena apa? Karena tiadanya hukum, tiadanya ketaatan pada hukum, yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat dan berkuasa menjadi sewenang-wenang dan lalim, sementara yang lemah akhirnya ditekan sedemikian rupa. Dan itu tentu saja pengkhianatan terbesar pada prinsip negara hukum yang diwariskan oleh Bung Hatta. Karena itu ketika Bung Hatta meletakkan negara dengan sandaran pada aturan hukum, Bung Hatta telah mengantisipasi sedemikian jauh bahwa ternyata the rule of law itu aset yang paling berharga bagi kemajuan satu bangsa. Betul, Karena itu juga yang memberikan daya tarik pada investor untuk investasi pada negeri. Sehingga ketika mereka memiliki masalah, mereka punya satu pegangan yang jelas untuk menyelesaikan masalah itu. Aturan hukum itu. Tetapi ketika rimba yang berlaku, maka semua dalam ruang gelap kekuasaan itu sendiri. Tangan-tangan jahat kekuasaan akhirnya menentukan siapa yang layak untuk dimenangkan dan siapa yang layak untuk dikalahkan. Korupsi menjadi modus
yang paling efektif untuk memenangkan satu kasus hukum itu sendiri. Ya, memang ini kita tarik agak lebih keluar ya, bagaimana untuk pemberantasan korupsi sendiri. Karena tentu saja ketika perilaku koruptif di berbagai lembaga, yang malam ini kita khusus berbicara soal bagaimana DPR, itu seringkali nih alasan yang disampaikan atau apa namanya, mencari-cari penyebab gitu, Prof. Selalu ada saja, misalnya kalau begini, karena memang biaya politik tadi kita singgung, political cost tinggi, dengan cara bagaimana orang mau maju misalnya menjadi calon wakil rakyat, maka harus keluar biaya, ini gosip-gosipnya nih, disebutkan kalau untuk DPR RI begitu, katanya bisa sampai angka 30-40 miliar. Nah ini kan luar biasa sekali itu political cost. Seperti apa, kenapa nggak jadi pengusaha aja kalau 34 miliar jadi bisnis. Itu kan yang beredar di masyarakat cerita-cerita seperti itu. Tapi menurut anda apakah benar memang karena political cost yang tinggi yang membuat ketika mereka terpilih mereka koruptif? Iya, dalam pengertian ini saya akan tanya dulu, benar nggak tuh gosip tadi yang dikatakan? Nggak apa-apa kok, saya nggak tahu. Mas Indra juga nggak tahu. Pertanyaannya benar apa tidak? Artinya apakah memang ada korelasinya kalau political cost yang tinggi? Karena selama ini kalau kita bicara mengenai etika, itu ada norma dasar tindakan etik. Yang pertama adalah moral. Tadi sebutkan moral. Moral itu artinya yang nomor satu, yang moral itu artinya aturan atau standar perilaku yang diharapkan itu tentang baik dan buruk. Yang di bawahnya ada nilai ya, nilai konsep abstrak mengenai keinginan kelompok itu yang baik, yang benar, yang mana gitu. Baru tiga yang hukum ini ininya aplikasinya gitu loh. Nah ketiga hal ini kan nggak nyambung. Jadi perlakuan tadi itu yang ditanyakan Mas Indra itu ya terjadi karena tadi kesempatan tadi, dan tadi saya katakan mesin partainya tidak jalan untuk itu, untuk mencegah itu. Gitu. Saya nggak tahu juga apakah karena di dalam ini pendidikan etika misalnya di partai-partai politik iya, maksudnya ya? Yang sesungguhnya loh, pendidikan etika sesungguhnya. Etika itu bagaimana kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain. Bukan berkaitan dengan bahwa bagaimana Mas Indra berbuat baik, bukan itu ya. Nggak ada itu. Ya. Jadi saya juga nggak pernah dengar itu. Ya. Ada nggak sekolah itu? Maksudnya pendidikan etik adab bagi politisi-politisi dan dilakukan oleh partai politik, maksudnya digelar oleh partai politik. Politik gitu, untuk kepada yang muda-muda inilah calon-calon. Saya mengatakan begitu karena coba bayangkan Mas Indra. 3,5 abad sebelum Masehi, coba. 3,5 abad sebelum Masehi, tahun berapa itu? Aristoteles sudah mengatakan, kalau mau berpolitik jangan muda. Mas Indra, ya sudah agak tua boleh lah. Supaya wise maksudnya ya? Salah. Apa itu? Aristoteles bilang, kalau muda, kalau kita sekolah, itu baru bisa mengabstraksikan keilmuan kita. Tapi kalau sudah tua, tanda petik bukan Pak Deman masih muda, saya juga masih muda. Maksudnya tua lah ya, wise. Kita sudah banyak makan garam kehidupan. Disitulah orang bisa bikin baik atau tidak. Makanya banyak politisi muda terlibat korupsi di Indonesia. Itu sebabnya. Padahal sekarang ini sering disebutnya eranya anak-anak muda berpolitik. Itu kan Gen Z, psikologi itu, bukan yang kita ngomong ini. Ini kan politik. Dan Mas, ya karena anak-anak muda kan banyak tadi disebut sebagai salah satu komposisi di DPR sekarang. Ya seperti hedonis, istilah hedonis psikologi sekali. Tapi dalam kaitan kita itu ingin mempercepat sesuatu dengan secepat-cepatnya. Gitu. Nggak ada hubungan dengan itu tadi. Kenikmatan tertentu ingin dinikmati semuanya gitu loh. Indonesia yang kita bikin ini. Gitu. Seperti misalnya bikin jalan tol berpuluh-puluh kilometer begitu saja. Itu namanya pragmatis, pemikiran pragmatis. Bukan pragmatis psikologis. Pragmatis pemikiran ini filosofis. Jadi gini, masa bodoh gue bangun nanti pokoknya berguna nggak dengan kepada masyarakat banyak. Saya nggak perlu bilang dulu kepada orang lain gitu.
Gitu. Oke, baik, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan supaya kita bisa tahu akar masalah perilaku koruptif ini. Tadi kita singgung soal DPR, ada di pemberantasan korupsinya sendiri, lalu suri tauladan di kepemimpinan nasional. Bagaimana ke depan supaya kita tidak terus mengutuki kegelapan begitu kan, supaya kita bisa nyalakan sebatang lilin. Kami akan segera kembali tetap di Visi Negarawan. Ya, tadi saya menjanjikan kita bicara bagaimana supaya kita melihat ke depan. Tentu kita berharap perilaku koruptif di Republik ini semakin terkikis. Karena memang di setiap kontestasi politik seperti Pilpres misalnya, para calon selalu berjanji akan berada di terdepan untuk melakukan pemberantasan korupsi ya. Tapi sebelum sampai kita bicara yang optimis-optimis ini, Pak Sudirman, saya masih nggak habis pikir nih, memang agak teknis saya harus bawanya nih. Bagaimana di KPK itu, rutan KPK itu diperjualbelikan. Nggak bicara etiknya komisioner, tapi rutannya pun diperjualbelikan loh. Semacam tempat penginapan yang nyaman gitu jadinya. Bagaimana? Masih bisa optimis nggak kita ini? Itu sederhana sekali memahaminya. Kalau lihat ke atasnya begitu, bawahnya juga ikut main. Bahkan kan makin brutal ya. Peribahasa yang sangat kita ingatkan, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya berlari. Jadi kejahatan itu makin ke bawah makin menggumpal. Jadi, nah tadi kalau pada waktu milih itu seperti itu, kemudian orang dengan gampang melanggar etik, bahkan belakangan melanggar hukum karena ketua yang kemarin baru saja berhenti adalah terdakwa kasus pemerasan kan. Tapi memang begini, saya sepakat untuk tidak selalu mengutuk kegelapan. Saya pernah bermimpi atau punya harapan barangkali, karena kan setiap kali ada pemilu sebetulnya kan harapan baru ya, Prof. Betul. Saya pernah bermimpi apakah Pak Prabowo dan timnya itu akan punya keterpanggilan untuk bukan hanya menata pemerintahan, tapi menata kembali negara gitu. Jadi tata negara direkayasa ulang gitu. Tentu saja yang aspeknya legal itu bisa tetap digunakan, tapi yang aspeknya itu tadi keteladanan, kepemimpinan itu kemudian ditata ulang. Contoh begini, kita menyorot anggota DPR sekarang, tapi sebetulnya di BPK juga tidak kalah memprihatinkan. BPK itu kan di dalam bahasa Inggris judulnya Supreme Audit Body, ya, lembaga audit yang paling tinggi. Tetapi beberapa kali anggotanya terkena korupsi, ketangkap, bahkan menjadi rumor yang dipahami oleh banyak orang bahwa untuk jadi anggota BPK itu mau nggak mau mesti bayar. Jadi bagaimana caranya gitu ya bisa berfungsi dengan baik kalau untuk memasuk dalam institusi itu harus bayar segala macam. Sebentar, jadi, Pak Dirman, sebentar. Saya potong sebentar. Saya mau garis bawain. Mau jadi anggota DPR bayar, rumornya ini ya. Bayar kan tuh kos politik yang besar tadi. Jadi BPK bayar. Ketika di KPK rutannya dijual. Iya, makanya tadi saya katakan ini ujung ke ujung dari hulu sampai hilir itu sebetulnya kelindan atau penyakit korupsi. Saya tidak mau menyebut budaya karena budaya itu kan netral ya. Ini penyakit. Penyakit itu harus diperbaiki, harus disehatkan. Kalau begini keadaannya, mau tidak mau yang kita harapkan adalah pemimpin tertinggi negara memberikan sikap yang kita senang dengan statement Pak Prabowo selama ini. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika gitu ya. Saya tidak akan beri toleransi lagi kebocoran anggaran. Itu statement yang bagus. Nah, tinggal kita tunggu apakah ada kekuatan untuk melakukan apa-apa yang dikatakan itu. Dan tidak ada jalan lain kecuali yang ditata itu tidak hanya pemerintahan tapi negara keseluruhan. Saya kira patut dipertimbangkan satu komisi negara yang menata ulang aspek-aspek governance dari seluruh institusi. Jadi ini waktunya menata ulang negara dari awal gitu ya. Coba MK yang disebut sebagai the guardian of constitution. Penjaga konstitusi. Itu juga mengalami bobol kan dari segi etik, dari segi yang tidak pernah kita bayangkan. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi KPK jangan tanya lagi. KPK kan dulu kita pernah harapkan sebagai last resort ya, boleh dibilang. Tapi ternyata sampai rutan pun dijual. Jadi memang sebetulnya tidak berlebihan kalau kita mengatakan keadaan negara sangat tidak baik-baik saja. Karena itu
barangkali ini waktunya pemimpin baru untuk menata ulang. Menata ulang negara, Anda setuju tidak? Karena supaya kita, salah satu penyakitnya namanya perilaku koruptif ini. Obatnya ya menata ulang negara, bukan hanya menata ulang KPK, menata ulang aturan KPK, menata ulang dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana, Prof? Ya, menata ulang itu kan berarti apa? Konstruksi, mengkonstruksi ulang, bisa saja. Karena memang tugas utama manusia di dunia. Ya. Ini ada kaitannya walaupun tidak berkaitan secara tulisan. Tugas utama manusia di dunia, Mas Indra, Ya. itu mencurigai apa yang diucapkan orang lain oleh orang lain. Karena konstruksi kalimatnya, karena kepandaian dia berkata-kata. Itu. Makanya memang dalam kaitan itu bahasa adalah kehidupan. Jadi menata ulang. Baik. Menata ulang ya. Baik. Singkat saja Pak Sugidi, silakan Pak Sugidi. Sebagai penutup. Tahun 1963 Martin Luther King Jr. memberikan satu speech I Have Dream. Saya juga punya mimpi. Mimpi bahwa anak-anak Indonesia hidup di satu republik di mana mereka tidak ditentukan oleh status sosial, anak presiden atau anak petani, tapi ditentukan oleh kualitas karakter. Oke. Karakter inilah yang menjadi penentu kualitas karakter, manusia. Cinta pada kebenaran, cinta pada kejujuran, cinta pada kesetaraan. Oke. Dan kita membutuhkan pendidikan karakter kepada anak-anak Indonesia agar setia pada proses meritokrasi itu sendiri. Agar kita semuanya berhak memperoleh kesempatan yang setara Betul. untuk memajukan republik. Ya. Bukan dengan jalan nepotisme yang merusak sendi-sendi permainan yang setara, yang adil kepada anak negara. Ya, ya. Karena nepotisme nanti akan kemudian ujung-ujungnya mendapatkan gratifikasi yang kemudian ujung-ujungnya perilaku koruptif lagi. Memang waktu kita terbatas untuk membahas topik yang sebenarnya cukup besar untuk bisa kita ulas sebagai evaluasi ke depan. Kita berharap tentu saja perilaku koruptif akan semakin terkikis ke depan. Kita sambut pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto tentu saja, dan kita harapkan apa yang kita harapkan tentang terkikisnya perilaku koruptif ini bisa terwujud. Terima kasih. Sementara ini waktunya Pak Sudirman Said, Prof. Wahyu, Pak Sugidi bersama kami di Visi Negarawan. Selamat malam. Kesal dengan citra koruptif wakil rakyat, tahun lalu ada warga yang mengganti nama kompleks DPR di peta digital menjadi sarang tikus. Kekuasaan DPR untuk mengawasi pemerintahan, persetujuan anggaran, dan membuat undang-undang adalah senjata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Jangan lagi ada anggota DPR yang menjadi calo proyek, mafia anggaran, atau memeras calon pimpinan lembaga negara. Sebagai pejabat yang dipilih langsung rakyat, anggota DPR semestinya memberi keteladanan sebagai lokomotif pemberantasan korupsi. Ignaz Kleiden menulis, kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri melebihi kemampuan untuk membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga melebihi kemampuan mengkritik dan mengawasi sendiri. Selain penguatan sistem anti korupsi, kita juga harus mengawal DPR yang baru ini agar bebas korupsi hingga akhir masa jabatan nanti. Demikianlah Visi Negarawan malam ini. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.